Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi dengan saya. Cerita kehidupan Bapak Jokowi dari hidup di bantaran kali hingga menuju istana. Jadi Bapak Jokowi ini bukanlah anak orang bangsawan, bukan anak orang kaya, bukan anak raja, dan bukan siapa-siapa. Kehidupan Bapak Jokowi kecil sangat menderita, yang mana Bapak Jokowi adalah seorang anak tani atau pekerja serabutan yang hidupnya selalu berpindah-pindah karena digusur. Awalnya hidup di bantaran kali, pindah karena digusur. Jadi memang kehidupan Bapak Jokowi kecil ini pahit sekali. Pahit. Dia merasa sangat bimbang, bisakah dia sekolah karena kehidupan ekonominya orang tuanya sangat pas-pasan. Akhirnya dengan gigihnya orang tua Bapak Jokowi bisa sekolah hingga sampai kuliah. Nah, setelah lulus kuliah, Bapak Jokowi mulailah bekerja. Disitulah dia mulai berpikir mencari pekerjaan itu susah setelah lulus kuliah. Awalnya Bapak Jokowi pergi ke Aceh. Di sanalah Bapak Jokowi jatuh cinta sama Aceh dengan kehidupan dan alam di Aceh. Awal-awal meniti karir Bapak Jokowi di Aceh selama 3 tahun di Aceh, dan kembali lagi ke Solo mulai bisnisnya dari nol. Kalau orang bilang dari nol, Bapak Jokowi dari minus. Dia memulai usaha furniturnya kayu dengan kegigihan Bapak Jokowi, dan lama-lama masuklah ke politik. Di politik inilah Bapak Jokowi ingin masa kecilnya jangan sampai terulang kepada orang lain, yang mana selalu susah, digusur sana sini, berobat susah, apapun selalu ribet. Nah, itulah keinginan Bapak Jokowi masuk politik agar masyarakat tidak sengsara seperti yang dialami Bapak Jokowi. 2 kali menjadi wali kota Solo dan bertarung di DKI Jakarta sebagai gubernur dan menang. Setelah 2 tahun 3 tahun diusung menjadi capres, dan sekala itu berpasangan dengan Pak Yusuf Kala, berlawanan dengan Bapak Prabowo Hatta Rajasa. Sekali putaran menang. Jadi Bapak Jokowi ini adalah 5 kali pertandingan tanpa kalah. Bukan orang biasa Bapak Jokowi. Jadi ini adalah momen di mana Bapak Jokowi bercerita saat itu waktu kampanye di Stadion Gelora Bung Karno kalau nggak salah, atau di mana ya, menceritakan masa kecilnya hingga menuju istana. Jadi seperti apa pahit hidupnya Bapak Jokowi, langsung saja kita simak berikut ini. Saya ingin berbagi kepada Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, berbagi pengalaman, berbagi cerita, berbagi cita-cita, dan berbagi semangat. Saya lahir dan tumbuh dari keluarga yang sangat sederhana. Saya pernah jualan bambu dan kayu di sebuah pasar yang namanya Pasar Gilingan Solo. Jadi dari kecil saya sudah menjadi bagian dari kehidupan pasar rakyat. Bapak saya juga menyambi sebagai sopir. Kami pernah tinggal di bantaran Sungai Kalianyar, kemudian digusur dan harus mencari rumah kontrakan. Pengalaman ini menumbuhkan tekad saya agar rakyat Indonesia tidak mengalami kesulitan seperti yang pernah saya alami.
Tapi meskipun keluarga kami hidup sederhana, namun kami bahagia. Dan masa kecil saya penuh dengan kegembiraan, gembira. Saya belajar dan bermain di tepi sungai bersama dengan teman-teman saya. Namun, keluarga seperti keluarga kami selalu dihantui oleh ketakutan. Dihantui ketakutan tidak bisa berobat ketika sakit. Dan dihantui ketakutan tidak mampu meneruskan sekolah. Oleh sebab itu, saya bertekad, rakyat Indonesia harus bebas dari rasa ketakutan seperti itu. Saya bersyukur karena kerja keras kedua orang tua saya yang tidak pernah menyerah, akhirnya memperoleh hasil. Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan rahmat dan berkah, sehingga keluarga kami selalu mendapatkan kemudahan. Dengan segala perjuangan keluarga, saya berhasil menyelesaikan sekolah dan melanjutkan kuliah. Akhirnya setelah lulus kuliah, saya merasakan perjuangan bagaimana mencari pekerjaan yang tidaklah mudah. Alhamdulillah, pengalaman kerja pertama saya di Aceh. Saya jatuh cinta pada bumi dan rakyat Aceh. Pengalaman ini membuat saya mendalami keberagaman Indonesia. Pengalaman saya bekerja mulai dari tingkat yang paling bawah, menumbuhkan tekad saya bahwa seluruh tenaga kerja di Indonesia harus memiliki keahlian yang cukup dan mampu mendapatkan pekerjaan dengan tingkat kesejahteraan yang baik. Pengalaman saya di Aceh juga menunjukkan pentingnya peranan istri di dalam meniti karir saya. Saya yakin perempuan-perempuan di Indonesia memiliki peranan yang sangat menentukan bagi keluarga. Bagi masyarakat, dan bagi bangsa dan negara Indonesia. Setelah 3 tahun di Aceh, saya kembali ke Solo dan mulai berwirausaha sebagai pengusaha kecil. Saya merasakan betapa sulitnya mengurus perizinan. Saya merasakan betapa sulitnya mencari modal. Dan saya merasakan betapa sulitnya menembus sebuah pasar, termasuk pasar ekspor, pasar global. Saya tidak ingin pengusaha-pengusaha kecil di Indonesia mengalami kesulitan seperti yang saya alami dulu. Saya ingin semua pengusaha-pengusaha di Indonesia memiliki kesempatan yang sama untuk maju. Asalkan kita mau bekerja keras. Dan karena panggilan untuk berbuat lebih banyak lagi untuk rakyat, saya masuk ke dunia politik dan menjadi wali kota.
pengalaman panjang sebagai wali kota 2 periode, kemudian gubernur DKI Jakarta, dan kemudian menjadi presiden. Memberikan bekal pengalaman saya untuk mengelola negara. Memberikan bekal berat saya untuk mengelola negara. Perjalanan hidup saya mengajarkan kepada saya dan keluarga saya untuk selalu optimis. Untuk selalu optimis dalam menghadapi semua masalah. Selalu bekerja keras dan tidak mudah menyerah. Perjalanan hidup saya juga mengajarkan kemandirian dan kejujuran. Dengan selalu berdoa dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya berkomitmen untuk melanjutkan dan menuntaskan panggilan dan tanggung jawab saya kepada rakyat Indonesia. Saya optimis Indonesia maju. Saya optimis rakyat sejahtera. Saya optimis Indonesia setara. Dan saya optimis layak kerja. Saya optimis Indonesia maju.